Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naomi Neldia Simamura dengan NIM C24012210042 pada praktikum Fisiologi Hewan Air kelompok 2D dari Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan isi dari infografis saya dengan judul Laju Pengosongan Lambung dan Kecernaan Pakan Secara In Vitro. Nah, yang pertama, kita akan membahas mulai dari laju pengosongan lambung. Nah, untuk pengertiannya sendiri, laju pengosongan lambung, isi lambung diamati untuk mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan, untuk mengosongkan isi lambung organisme yang diamati, itu menurut, Rakfit 2020. Kemudian proses pengosongan isi lambung oleh hewan seperti ikan, yang terjadi setelah, konsumsi makanan. Untuk faktornya sendiri itu terdapat, faktor suhu, salinitas, kandungan nutrien, nafsu makan, dan konsumsi oksigen. Kemudian, laju pengosongan lambung juga dipengaruhi oleh jenis makanan, yang dikonsumsi oleh ikan itu sendiri. Nah, ketika ikan baru saja makan, bobot material lambung akan tinggi sehingga nilai ISC juga, tinggi. Nah, bobot material isi lambung akan berkurang menyebabkan penurunan nilai ISC. Nah, penurunan nilai ISC ini lebih banyak, mencerminkan perubahan dalam bobot material isi lambung. Itu menurut Dirani et al. 2022. Nah, pada larva ikan lele, isi lambung mulai kosong setelah 4 jam, sedangkan pada benih ikan lele, isi lambung akan kosong setelah 11 jam 37 menit sejak pemberian pakan terakhir. Nah, suhu yang lebih tinggi dapat mempercepat proses pengosongan lambung. Pada suhu 25 derajat Celcius, laju pengosongan lambung pada larva ikan lele meningkat dibandingkan dengan suhu 20 derajat Celcius. Nah, di sini boleh dilihat untuk bagian-bagian, pencernanya sendiri, dimulai dari, mulut, kemudian esofagus, stomach, eee, intestine, rektum, hingga ke anus. Nah, sebelum kita ke yang selanjutnya, pencernaan pakan secara in vitro, saya akan menjelaskan si laju pengosongan lambung ini lebih, detail lagi. Nah, jadi, lambung itu mempunyai fungsi sebagai tempat menampung dan mencerna makanan. Nah, berdasarkan bentuk anatomisnya sendiri, terdapat beberapa tipe, lambung pada ikan, yaitu ada lambung berbentuk memanjang. Nah, ini biasanya pada, beberapa, eee, lambung ikan karnivora sejati. Nah, yang kedua itu ada lambung berbentuk kantung. Itu biasanya terdapat pada ikan golongan Chondrichthyes dan kebanyakan ikan Teleostei omnivora. Kemudian yang ketiga itu ada lambung kaeka. Nah, ini biasanya didapatkan pada, jenis ikan Polypterus, Amia, dan Anguilla. Ikan herbivora itu tidak memiliki lambung, akan tetapi usus bagian depan dia membesar membentuk lambung palsu yang berfungsi menampung makanan yang dimakan. Nah, tingkat kepenuhan lambung itu diekspresikan dalam nilai indeks kepenuhan lambung atau Index of Stomach Content yang disingkat sebagai ISC tadi. Nah, nilai ISC untuk setiap jenis ikan itu dapat berbeda-beda, demikian juga untuk suatu jenis ikan tertentu. Nah, untuk nilai ISC sendiri itu bisa dihitung melalui rumus, atau persamaan WSC per WB dikali 100. Nah, WSC sendiri merupakan, bobot isi lambung dan WB sendiri merupakan, bobot tubuh. Nah, laju pengosongan isi lambung itu diamati untuk mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan isi lambung organisme yang diamati. Nah, dengan diketahuinya laju pengosongan lambung, maka dapat ditentukan frekuensi pemberian pakan yang tepat, dalam upaya untuk memaksimalkan pertumbuhan organisme. Laju pengosongan lambung itu dipengaruhi tadi oleh beberapa faktor seperti suhu, salinitas, serta jumlah kandungan nutrien, makanan yang diberikan. Nah, beberapa faktor seperti suhu, dia mempengaruhi laju pengosongan lambung itu melalui perubahan aktivitas enzim, nafsu makan, konsumsi oksigen, dan juga laju metabolisme.
Nah, seiring dengan meningkatnya laju metabolisme, maka laju pengosongan lambung ini akan menjadi lebih cepat. Pakan yang dikonsumsi oleh organisme akuatik juga menjadi faktor yang penting dalam menentukan, laju pengosongan lambung. Makan yang bervariasi akan mempengaruhi cepat atau lambatnya, laju digesti atau cepat lambatnya laju pengosongan lambung pada ikan. Makanan yang telah ditampung di dalam lambung akan mengalami pencernaan baik secara fisik maupun kimiawi, dan makanan yang telah tercerna atau CIM akan bergerak ke usus melalui segmen pilorus. Nah, akibat dari proses pencernaan dan pergerakan makanan tercerna atau CIM ke segmen usus, maka secara bertahap terjadilah, pengosongan isi lambung. Lambung yang pada awalnya penuh secara berangsur-angsur akan kosong kembali. Lama waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan lambung ini pada suatu jenis ikan terutama akan dipengaruhi oleh jenis pakan dan suhu dingin, seperti itu. Kemudian, kita lanjut ke pencernaan pakan secara in vitro. Nah, di sini, pencernaan pada ikan itu, seperti pada umumnya ada 2 yaitu pencernaan secara kimiawi dan pencernaan secara mekanik. Kemudian, semakin lengkap dan banyak, enzim yang dimiliki, maka proses pencernaan pakan itu akan menjadi lebih sempurna. Nah, pengaturan mekanisme proses pencernaan itu melibatkan sistem saraf dan hormon atau gut hormone, sedangkan kecepatan prosesnya itu dikontrol oleh suhu lingkungan. Nah, secara in vitro, eksperimen lambung menunjukkan bahwa pelet dengan stabilitas disintegrasi yang lebih rendah itu memerlukan pasokan asam lambung yang lebih besar untuk mempertahankan kestabilan pH. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail lagi terkait si pencernaan pakan secara in vitro ini. Eee, jadi pencernaan itu merupakan proses penyederhanaan makanan, melalui mekanisme secara fisika dan kimia. Nah, tujuan dari pencernaan itu adalah, mengubah makanan dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Nah, proses pencernaan itu berlangsung pada, saluran pencernaan yang membutuhkan cairan digestif seperti enzim, HCl, bikarbonat, dan air. Nah, proses pencernaan ini juga membutuhkan energi dan melibatkan sistem saraf dan hormon. Pencernaan terdiri dari 2 mekanisme, yaitu, mekanik dan kimiawi. Nah, untuk pencernaan kimiawi sendiri, itu dimulai di bagian lambung. Kelenjar lambung akan mensekresikan cairan digestif yang berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi. Selanjutnya, si proses pencernaan ini disempurnakan di segmen usus. Cairan digestif yang ada di usus, dia akan mengubah makanan dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana atau partikel mikro. Kemudian, enzim, merupakan salah satu komponen yang berperan penting, pada proses pencernaan makanan ini, yaitu sebagai katalisator biologis yang akan membantu proses biokimia untuk mempercepat proses perombakan bahan pakan. Nah, enzim pencernaan, eee, itu dipengaruhi oleh pH dan suhu, jumlah dan konsentrasi enzim, jumlah pakan, serta aktivator. Untuk contoh enzim pencernaan sendiri, itu ada enzim pankreas, enzim papain, enzim bromelin, dan enzim pepsin. Baiklah teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan pada, micro teaching kali ini. Apabila ada kata yang salah mohon dimaklumi, semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Sekian dan terima kasih.